Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Mbak dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Jana Belar Zahroh dengan NIM 111220114 dari blog 6 Geoinformatika. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial tentang proses pembuatan peta geomorfologi. Jadi yang pertama, teman-teman harus mempunyai dulu data base map yang berisi kontur interval, kontur indeks, serta aliran sungai. Kemudian teman-teman bisa klik katalog di folder connection, teman-teman bisa buat SHP file baru, dikasih nama sesuai geomorfologi yang mau teman-teman kasih. Misalnya sekarang saya mau menginput data geomorfologi fluvial. Nah, kita bisa ketik fluvial, terus ininya poligon. Ini jangan lupa diedit, terus di oke. Nah, kemudian di oke. Karena saya di sini sudah ada data fluvialnya, jadi saya langsung di pencet ini, kita pencet create filter, terus pencet fluvialnya. Nah, di sini kan pencet polygon. Nah, teman-teman bisa lihat nih, bisa disesuaikan dalam pembuatan batasnya. Ini saya menggunakan yang tools ini biar mempermudah. Nah, ini kayak teman-teman tuh melakukan interpretasi sendiri ketika ingin memotong kontur dalam apa namanya, dalam pembuatan batas, teman-teman bisa menggunakan tools yang ini, strike segment. Kalau mau menggunakan yang mengikuti kontur pakai tools yang trace. Nah, ini saya batasin bagian nah, terus untuk warnanya juga disesuaikan karena warna kita itu hijau, warnanya dikasih hijau, terus di set edit. Nah, ini kita lakukan ke semua eh, sampai semua petanya tertutup. Nah, kemudian ini kalau udah ini saya cepetin tadi untuk mempersingkat waktu. Ini semua peta udah ditutupin sama warna, udah dibatasin. Kemudian kita matiin konturnya. Ini. Jadi tinggal sisa warna. Nah, kemudian kita klik kanan di folder peta, terus bikin new group layer. Terus kita namain new group layer ini karena kita mau bikin peta geomorfologi, kita namain dengan nama peta geomorfologi. Terus langsung oke. Nah, terus kita input data-data ini tadi ke peta geomorf yang udah kita buat caranya. Ini ditaruh di ini, ini juga. Nah, ini juga. Urutannya sesuai ya teman-teman, karena kalau misal ini di nudesnya saya ke atasin, nggak ketemu. Nah, terus kemudian ini salah satu kita pakai contoh fluvial, kita klik kanan, terus open attribute table, terus kita ke table option, kita input table baru atau input tabel baru, itu klik add field, terus dinamain simbol morfologi. Terus type-nya teks ya teman-teman. Di oke. Yes. Nah, dia kan udah muncul kolom baru. Terus ke edit feature. Ini sungai utamanya matiin dulu. Terus tadi kan kita pakai fluvial. Kita ke edit feature, start editing, continue.
Terus kita masukin simbol morfologinya kan tadi kalau Fluvial itu memakai Alfial itu memakai simbol F. Oke, kemudian kita balik lagi ke peta tadi ini jadinya kayak gini. Terus ini tadi belum di stop lagi. Sorry. Nah, ini kan udah kita masukin dulu kontur interval sama kontur ini. Kita masukin di berikutnya ya. Aduh, kita taruh di atas biar kelihatan. Nah, kalau udah kita masuk ke ini kita mau bikin penamaan, kita klik kanan di ini sebagai contoh di struktural ya. Terus klik open attribute table. Nah, ini kan udah muncul nih. Terus kita ke table option untuk nambah kolom. Terus pilih add field. Karena tadi kan ini struktural. Kita kasih simbol eh salah sorry. Simbol maksudnya kita kasih nama simbol morfologi. Terus untuk type-nya diganti ke teks ya teman-teman jangan lupa. Terus di oke. Yes. Nah, ini tinggal dikasih nama tadi kan oh, sorry. Ini jangan lupa diklik kanan, terus edit feature, terus start editing. Nah, terus ini baru dinamain. Nah, satu, satu. Ini sesuai ini, sesuai data kalian, data yang teman-teman punya. Kalau teman-teman lagi ngedit di bagian fluvial bisa, alluvial bisa diganti ke F. Jadi disesuaikan saja. Nah, ini terus kalau udah, jadi jangan lupa di stop save edit. Terus di stop edit. Nah, nanti dia akan muncul namanya yang kok belum muncul ya? Bentar. Ini kita ke kanan ke properties, terus ke label featured in this layer ini di checklist. Terus ini label field-nya diganti ke simbol morfologi karena kan tadi kita udah namain. Terus ke simbol. Nah, ini bisa diedit sesuai apa namanya? Sesuai minat teman-teman. Terus untuk masnya ini kita kemas terus diganti ke halo. Terus tinggal di oke, oke, apply, oke. Nah, ini udah muncul kan teman-teman. Ini satu. Nah, reminder jangan lupa tetap CTRS setiap saat karena kadang Argis tuh not responding. Nah, ini kalian lakuin ke alluvial dan denudasional. Aku bakal cepetin biar tidak memakan waktu ya. Oke, ini udah selesai diberi nama. Sekarang kita membuat sayatan. Nah, untuk membuat sayatan ini tuh kita bikin SHP file baru. Buat kelihatan. Jadi, seperti biasa bikin SHP file baru di folder connection. Ini saya kasih nama sayatan. Send. Terus dia pakai polyline. Zonanya jangan lupa diedit. Terus di oke. Nah, terus kita lihat di sini udah muncul. Kita klik kanan, start editing, klik feature. Ini saya akan milih. Ini kita on dip ya. Oke, udah.
kita stop editing, save dulu dan terus di stop editing. Terus setelah itu kita bikin polyline, interpolate line. Sebelumnya kita lihat dulu dari 3D analysis, kita ke open. Ini ke 3D analysis, terus ke option. Ini bisa dinamain, saya mau masukin jadi satu di sini. Oh, kita bikin folder baru, sayatan bioma B, karena tadi kan namanya sayatan B gitu. Ini kita klik, terus oke, oke, udah. Terus setelah itu kita ke interpolate line-nya ini tadi. Interpolate line ya, sorry, bukan interpolate line. Ini tuh dipasin di sayatan yang tadi. Di garis yang sama. Ini kita lihat kelihatan. Klik 2 kali. Terus setelah itu kita lihat profil graph. Ini kan contractor. Nah, di sebelahnya. Nah, ini. Nah, kalau dia udah muncul berarti ini udah di kantor. Kita cek dulu. Terus kita input dari katalog foldernya, kita refresh dulu, klik kanan terus di refresh. Nah, terus kita cari tadi yang kan kita tadi pakai ini. Kita refresh dulu, di expand, terus karena belum muncul juga kita expand sekali lagi. Kita refresh, ternyata di sini belum muncul foldernya. Kita coba cari apa aku tadi salah simpan atau gimana. Kita coba refresh dulu ya teman-teman, karena belum muncul data kesehatan, folder kesehatan tadi. Tetap belum muncul. Oh, ini di sini guys, ini. Nah, ini kita masukin ke sini terus di oke. Nah, ini udah muncul titik-titiknya. Setelah itu kita ke table of content. Nah, ini kita ke open attribute table. Terus setelah itu seperti biasa kita add field lagi, data humor B, type-nya jangan lupa diganti ke teks. Terus ini oke, yes. Nah, kita cek harusnya udah muncul. Setelah itu kita membatasi, sebelumnya ganti dulu nih. Ini kan masih M dan Z. Nah, ini ganti dulu ke properties, diganti jadi X. Terus yang Z diganti jadi Y. Oke. Nah, setelah itu kita ke table of content. Ini saya tanya bisa dimatiin dulu aja nggak apa. Terus ke page 1, kita ke edit feature, start editing, create feature, klik ini, terus kita klik bulatan yang ngebatasin. Nah, kita lihat nih di sini. Oke, nggak muncul lagi teman-teman. Bentar. Coba kita cek sekali lagi ya. Kalau muncul, dia ada error sedikit, jadi kita coba cek dulu ya. Bikinnya, konteks tabel. Setelah itu kita export. Nah, ini namanya bisa diganti karena ini penyelesaian kesehatan ini. Karena ini bebas ada. Bisa lupa, tapi diganti text file. Terus kita aja boleh.
Terus ini open, yes. Terus kita masuk ke insert data frame. Ini data frame yang baru karena terus add callback. Nah, udah masukin data yang tadi. Sesuai dengan dinamakan tadi, kontak saya sekarang kak katanya add produknya display X datanya diganti X diganti M buat ini diganti buat koordinatnya jangan lupa ini tinggal dioperasikan. Jadi kesehatan udah muncul, ini kesehatan ini bisa dilakuin ke kesehatan yang lain. Nah, setelah itu kita buka data konten ini kan tadi udah diekspor, terus kita munculin dulu labelnya, kita masuk ke label, ini label picture service layernya jangan lupa di checklist. Nah, oke, setelah itu kita mau bikin sayatan nih. Caranya tuh kita buat sayatan baru, masuk ke file seperti biasa, di shape file, terus untuk picture type-nya jangan lupa polyline, koordinatnya jangan lupa diganti. Nah, dan di sini udah muncul, terus ini jangan lupa email gitu, yang lain. Dan itu teman-teman bisa lupa mungkin nanti sampai basis yang tadi udah dibuat, tadi udah dimunculkan. Kalau ini di rangkaian sampai batas yang udah. Nah, terus kita udah dibedain warnanya antara yang nasional sama struktural di batas juga. Terus sekarang kita akan membuat begitu. Nah, kita masuk ke layout view. Nah, ini bisa diatur dulu posisinya. Penataan layout bisa diatur nanti sesuai dengan tempatnya.
Kita ini dulu skalanya, Mas kita program terus ke ini jarak serem, Israel, skalanya berubah jadi 1:12.500. Ini oke, ini 12.500. Terus ini oke. Tapi kotaknya di videonya, karena kan jadi skalanya gede banget. Nah, kan kelihatan. Ini di gedein aja, biar data ini buat pengaturan ininya nanti diatur, diatur aja. Yang penting ini kan karena tujuannya mau bikin edit ya, tapi nah, ini udah sesuai skala. Terus kita ke tadi kan udah layout, terus kita masuk ke data frame properties, terus ke play, ke grid. Nah, ini bikin new grid. Ini master grid. Next, ini diganti label. Terus ini X-nya 0, jadi diubah ke 125 karena sesuai skala yang kita punya. Terus ini next. Ini terus ke properties, ke additional properties. Ini biar untuk yang taruh 0, di belakang 0, di belakang koma ini dibikin 0. Oke, waktu ini ada apply, terus ini oke. Nah, ini kan udah dibuat grid kan. Tadi ada orang. Terus ini gridnya udah muncul di penampang yang sehatan H sama B. Nah, untuk penamanya bisa pakai insert terus input text atau bisa lewat Corel setelah teman-teman yang memudahkan itu. Oke, jadi langkah terakhirnya teman-teman bisa layouting lewat Corel atau lewat ArcGIS. Cuman kalau emang teman-teman pengen lebih mudah bisa di Corel. Ini contoh gambar peta geomorfologinya. Di sini contoh layoutingnya. Ini ada pemberian sama keterangan, jangan lupa masukkan peta indeks sama penampang yang tadi udah dibuat. Saya rasa cukup sekian tutorial yang bisa saya berikan. Banyak, kurang lebih banyak salahnya. Saya minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu yang akan datang.